Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Bagaimana kabarnya pagi ini? Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan yang sehat dan juga saudara-saudara yang dalam masa-masa pemulihan boleh disembuhkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, dalam perenungan di Jumat 12 November 2021 pada saat ini, dalam perenungan tema Allah yang hidup, dari Yeremia pasal 10 ayat yang ke-10 akan menjadi bacaan kita pada saat ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman ini, mari saudara-saudaraku sekalian kita berdoa. Syukur kepadamu Bapa di sorga, kesempatan kehidupan Tuhan terus anugerahkan dalam kehidupan kami. Bersama-sama kami akan diperjumpakan dalam waktu teduh kami, dalam merenungkan kasih sayang Tuhan kepada kami. Berkati kami Tuhan dalam membaca dan merenungkan firman-Mu. Mampukan kami untuk boleh mengerti tentang firman ini. Ini doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Yeremia pasal 10 ayat 10 firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Bumi goncang karena murkanya, dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geramnya. Saudara-saudaraku sekalian, pernahkah kita memperhatikan atau pernahkah kita mendengar atau pernahkah kita melihat anak-anak yang asik berbicara sendiri saat dia bermain? Seolah-olah ada seorang di sampingnya yang mendengar dan menanggapinya, seorang teman dalam berimajinasi. Menurut para ahli psikologi, fenomena ini adalah fenomena yang wajar dalam masa-masa pertumbuhan anak. Dan rupanya orang tua tidak perlu khawatir, tetapi perlu untuk memantau agar persahabatan imajiner itu tidak mengalihkan anak dari kehidupan yang nyata. Saudara-saudara, meski sama-sama tak terlihat, Allah bukanlah pribadi dari sebuah hasil imajinasi. Alam semesta dan isinya adalah bukti nyata dari sebuah keberadaan Allah, bahwa Allah benar-benar ada. Dalam sebuah taraf-taraf tertentu, contohnya angin, hujan, dan sebuah unsur-unsur alam lainnya dapat dikendalikan oleh manusia. Tetapi siapa yang membuat semuanya itu dan berkuasa menghadirkan sebuah musim-musim yang berbeda di berbagai belahan dunia? Siapa gerangan yang meletakkan emas dan perak di perut bumi untuk ditambang manusia dan menumbuhkan pepohonan-pepohonan kayu yang begitu hijau di hutan raya? Tentu secara singkat kita langsung bisa mengatakan bahwa itu diciptakan dan diadakan oleh Tuhan sendiri. Betapa gemasnya Tuhan karena semua bukti itu tak membuat umat Israel untuk mengakui dan menghormati dari sebuah keberadaan Tuhan. Mereka justru datang memohon pada patung-patung dari emas dan perak. Mereka berusaha menyenangkan dewa-dewa dari kayu, takut dimurkai, seolah-olah benda itu masih hidup. Sementara Allah yang hidup justru mereka abaikan. Betapa terlihat sepertinya mereka belum memahami Tuhan yang sebenarnya, belum melihat Tuhan dalam kebenaran yang boleh dinyatakan dan bukti-bukti yang Dia ciptakan dan Dia buat di dunia ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, seberapa sering kita juga mendengar dan berbicara kepada Allah sebagai sebuah pribadi yang hidup, dan seberapa yakin kita bahwa Dia dapat mendengarkan dan dapat berbicara kepada kita. Bagaimana seharusnya kita bersikap bila mana kita yakin bahwa Dia nyata dan sungguh hadir dalam hari-hari kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, berhati-hatilah agar imajinasi kita tentang dunia yang semu tidak mengalihkan daripada sebuah pandangan kita kepada Allah yang hidup.
Karena Allah bukanlah hasil imajinasi manusia. Dia adalah Sang Pencipta yang sungguh hidup dan berkuasa. Terpujilah Tuhan yang hidup dan yang berkuasa dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita juga pun terus berada kepada pandangan, dan sehingga kehidupan kita terus juga memandang Allah yang hidup. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari saudara-saudara kita berdoa. Syukur kepadamu Tuhan untuk firman ini. Biarlah kasih setia Tuhan yang boleh Engkau nyatakan dalam dunia ini. Boleh kami melihat semua ciptaan Tuhan untuk semakin diyakinkan bahwa Tuhan itu benar-benar hidup, benar-benar ada, yang menciptakan semua yang ada ini. Sehingga kami fokus kepada Tuhan sebagai pencipta yang hidup dan sekaligus pemelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman ini. Bapa dalam surga, mampukan kami dalam segala kehidupan kami, dalam tugas pekerjaan, bahkan dalam segala pergumulan kehidupan kami, bahkan dalam sakit penyakit sekalipun. Kami memandang kepada Allah sebagai pemilik kehidupan yang mampu memulihkan keadaan kami. Terima kasih firman ini Tuhan. Kami ucapkan syukur untuk semua sapaan firman yang boleh menyapa kami setiap saat. Ini doa kami Tuhan. Ampunkan salah dan dosa kami. Doa ini kami sampaikan beralaskan anak Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa bersyukur kepada Tuhan Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, demikian waktu teduh pagi kita pada saat ini. Selamat beraktivitas untuk kita semua. Tuhan memberkati kita.